Halo, apa kabar siswa-siswi hebat? Sebagai anak muda zaman now, apakah dalam benak kalian pernah terpikir berapa banyak temanmu di sekolah dan lingkungan rumah? Mengapa juga kalian harus berteman sebanyak-banyaknya? Untuk tujuan apakah kalian berteman? Nah, hal ini sama dengan sebuah negara dan bangsa. Ia butuh teman untuk saling melakukan kerjasama dan saling menguntungkan. Dalam video ini, kalian akan dikenalkan dengan berbagai macam organisasi yang mengatur hubungan antar negara, baik yang sifatnya regional maupun global. Pada masa Perang Dingin, tujuan NATO ada 3. Pertama, mencegah ekspansionisme Uni Soviet. Kedua, mencegah bangkitnya militerisme nasionalis di Eropa dengan hadirnya Amerika Utara. Ketiga, integrasi ekonomi Eropa. Meskipun tujuan NATO ada 3, tujuan utama NATO pada saat itu ialah mencegah penyebaran komunisme dan Uni Soviet. Pada awal pembentukannya, negara yang tergabung dalam NATO berjumlah 12 negara anggota, di mana para anggota tersebut merupakan pendiri awal NATO. Sejak tahun 1949 sampai 1951, negara yang tergabung dalam NATO masih stagnan dengan 12 negara anggota, yang terdiri dari 10 negara Eropa Barat meliputi Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Islandia, Norwegia, Denmark, dan Portugal, serta 2 negara Amerika Utara, yakni Amerika Serikat dan Kanada. Namun, hal itu mengalami perubahan ketika Yunani dan Turki memutuskan bergabung dengan NATO pada tahun 1952. Setelah bergabungnya Yunani dan Turki, banyak negara Eropa Barat lainnya yang pada akhirnya memutuskan bergabung dengan NATO, seperti Republik Federal Jerman yang bergabung pada tahun 1955 dan Spanyol pada tahun 1982. Selanjutnya adalah Pakta Warsawa. Setelah terbentuknya NATO pada tahun 1949, Uni Soviet menggagas Pakta Pertahanan yang disebut Pakta Warsawa atau Warsawa Pact, yang beranggotakan negara-negara Blok Timur atau Komunis Eropa Timur. Pakta Warsawa dirancang oleh Perdana Menteri Uni Soviet, yaitu Nikita Khrushchev, dan secara resmi dibentuk pada tahun 1955. Fakta pertahanan ini ditandatangani oleh negara-negara komunis Eropa Timur kecuali Yugoslavia, seperti Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah melindungi diri dari ancaman luar. Pembentukan Pakta Pertahanan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer antar negara-negara anggotanya. Latar belakang fundamental pembentukan Pakta Warsawa merupakan respon Uni Soviet terhadap remiliterisasi Jerman Barat setelah bergabung dengan NATO. Remiliterisasi Jerman Barat menimbulkan ketakutan dan ancaman bagi negara-negara komunis Eropa yang merupakan sekutu Uni Soviet. Organisasi selanjutnya adalah SEATO. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi politik Asia Tenggara penuh dengan konflik. Di latar belakangi banyaknya konflik tersebut, beberapa negara Asia Tenggara melakukan kerjasama. Kerjasama awal yang muncul diawali dengan pembentukan SEATO atau Southeast Asian Nation. SEATO merupakan sebuah pakta pertahanan yang terdiri atas prakarsa Amerika Serikat. Menggandeng negara Asia Tenggara, Filipina, dan Thailand, organisasi ini bertujuan untuk membendung arus komunis di Asia Tenggara. Negara yang masuk dalam keanggotaan SEATO adalah Amerika Serikat, Australia, Filipina, Inggris, Pakistan, Prancis,
Selandia Baru, dan Thailand. Akan tetapi, usaha pembendungan komunis ini mengalami kegagalan karena arus persebaran ideologi, dalam hal ini adalah ideologi komunis, tidak dapat dicegah dengan cara-cara kerjasama militer konvensional. Kegagalan Seato juga disebabkan tidak didapatkannya dukungan dari negara-negara Asia Tenggara yang lain. Hal ini terbukti dengan hanya Filipina dan Thailand saja yang menjadi anggota Pakta Pertahanan ini. Akhirnya Seato dibubarkan pada tahun 1975 menyusul kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam.